Pak, saya ini tertarik dengan putri Bapak. Gimana lah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat kalian semua udah klik video ini dan menonton video ini sampai habis, dan saya sangat menghargai kalian semuanya. Nah, buat semuanya para penonton dimanapun Anda berada pada saat ini dan bagaimanapun juga keadaan Anda saat ini, saya doakan semoga kalian sehat semuanya dan hutangnya cepat terlunaskan. Baiklah, saya pada kali ini akan sampaikan kisah legenda berasal dari kota Lubuk Linggau. Jadi, buat kalian semuanya yang merasa warga kota Lubuk Linggau, harus tonton video ini sampai habis. Langsung aja saya akan sampaikan sebuah kisah buat kalian semua, kisah legenda ya. Kisah legenda berasal dari suatu daerah, di mana daerah ini merupakan daerah yang saat ini menjadi kota Lubuk Linggau. Ya, daerah Lubuk Linggau artinya. Nah, kisah ini berasal dari desa Ulak Lebar ya, desa Ulak Lebar, Marga Sindang Kelingi Ilir, seperti itu, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, alkisah di daerah ini, di daerah Ulak Lebar ini ada seorang gadis ya, ada seorang gadis yang sangat cantik sekali, sangat menawan sekali, mempunyai tinggi semampai seperti model ya. Kalau model sekarang itu seperti Paula. Pokoknya badannya bagus banget, tinggi semampai, kulitnya bersih, wajahnya bersinar, berseri-seri seperti itu, matanya bercahaya dan bulu matanya lentik ya. Kemudian jari jemarinya pun lentik semua, kulitnya halus. Pokoknya gadis ini sangat perfect sekali. Selain itu, gadis ini mempunyai keahlian menari ya. Dia pandai menari. Seperti dia sangat-sangat pandai menari, sehingga ia sering dipanggil untuk menari ketika ada tamu istimewa yang datang ke daerah tersebut. Nah, siapakah dia? Dia adalah Dayang Torek. Yes, inilah Dayang Torek, dan saya saat ini akan menyampaikan kisah dari Dayang Torek ini. Nah, Dayang Torek dengan kecantikannya yang luar biasa, kemudian paras wajahnya, kemudian keahliannya menari, itu membuat banyak orang terkagum-kagum dengan Dayang Torek. Wow, pokoknya it's so well perfect lah ya. Semua orang kagum sekali dengan Dayang Torek, dan semua orang senang dengan Dayang Torek. Sampai kecantikannya pun terdengar di daerah lain seperti itu. Nah, dan kecantikannya pun terdengar oleh seorang pangeran, yang ada di Palembang. Dan Pangeran Palembang pun ingin membuktikan seberapa cantikkah Dayang Torek itu, dan apakah benar seperti yang diceritakan oleh kebanyakan orang. Nah, maka dari itu Pangeran Palembang datanglah ke Ulak Lebar, Marga Sindang Kelingi Ilir, Lubuk Linggau. Dan seperti biasa, karena kedatangan tamu yang luar biasa ya, pangeran dari Palembang datang ke desa Ulak Lebar, maka Dayang Torek disuruh untuk menari untuk menyambut kedatangan pangeran tersebut. Dan pada akhirnya pangeran melihat Dayang Torek secara langsung dan ia sangat terpukau. Wow, ternyata Dayang Torek benar-benar cantik seperti apa yang diceritakan oleh banyak orang. Pangeran pun merasa terpesona seperti itu. Ya, cantik sekali ya. Dengan kecantikan Dayang Torek tersebut, maka pangeran ingin mempersunting Dayang Torek. Dengan keinginannya tersebut, kemudian pangeran mendatangi ayah dari Dayang Torek, yaitu Gindo Ulak Lebar, dan menyampaikan isi hatinya kepada Gindo Ulak Lebar, seperti ya ingin melamar putrinya lah ya. Pak, saya ini tertarik dengan putri Bapak, gimana lah ya? Dia datang ke ayahnya Gindo Ulak Lebar dan mengutarakan niatnya ingin mempersunting Dayang Torek tersebut. Kemudian ayahnya menjawab, hamba tidak bisa menolak
Baginda pangeran, semuanya hamba serahkan kepada Dayang Torek. Wah, seperti itu ayahnya menjawab. Jadi ya gimana lah ya pangeran, saya itu nggak bisa menolak permintaan pangeran, tapi semuanya saya serahkan kepada putri saya lah ya, katanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tentunya dengan hati yang gemetar, ayahnya menjawab pertanyaan dari Pangeran Palembang tersebut. Namun ketika Pangeran Palembang mengemukakan keinginannya terhadap Dayang Torek ternyata dengan halus menolak permintaan sang pangeran. Wow, dengan alasan belum mau berumah tangga. Kemudian sang pangeran pun berusaha untuk menutupi kekecewaannya terhadap Dayang Torek, terhadap jawaban Dayang Torek, terhadap penolakan dari Dayang Torek. Malum lah ya, cinta ditolak pastilah marah. Dalam hati dia bertekad suatu saat Dayang Torek pasti menjadi milikku. Setelah kembali ke Palembang, sang pangeran pun beberapa kali mengirimkan utusannya ke desa Ulak Lebar. Beberapa kali mengirim utusannya ke desa Ulak Lebar untuk menanyakan kembali bagaimana Dayang Torek, apakah ia bersedia menjadi istriku. Dan tentunya utusan dari pangeran ini, mereka membawa hadiah supaya Dayang Torek hatinya tergugah ingin dipersunting oleh sang pangeran Palembang. Nah, melihat hal ini, dengan sikap dari anaknya, sikap dari Dayang Torek yang terus menolak keinginan dari sang pangeran Palembang, maka ayahnya merasa was-was, merasa waspada, merasa khawatir. Nanti kedepannya mungkin akan terjadi sesuatu terhadap desa Ulak Lebar ini, seperti itu. Karena pangeran adalah atasan dari Gindo Ulak Lebar. Dengan kekhawatiran tersebut, akhirnya Gindo Ulak Lebar bersama masyarakat menanami sekeliling kampung dengan bambu yang sangat rapat. Ya, mereka menanami bambu yang sangat rapat di sekeliling kampung ataupun di sekeliling desa Ulak Lebar. Maksudnya sebagai benteng pertahanan apabila ada terjadi sesuatu ataupun serangan dari pangeran Palembang ke desa Ulak Lebar, seperti itu. Namun sebelum pekerjaannya selesai, Dayang Torek telah diculik oleh pangeran Palembang dan dibawa ke Palembang. Ya, karena diculik oleh pangeran Palembang, penduduk Ulak Lebar menjadi geger karena putri cantik dari Gindo Ulak Lebar diculik oleh pangeran Palembang. Dan suatu hari Gindo datang ke Palembang untuk menemui pangeran. Ia pun berkata, "Pangeran junjungan Pati, hamba mohon kembalikan putri hamba. Mengapa pangeran menculiknya?" Seperti itu dia bilang. Kemudian sang pangeran pun menjawab, "Gindo, aku menyukai anakmu itu. Berulang kali aku meminta kesediaannya untuk kupersunting jadi istriku, tapi dia selalu menolak. Karena dia telah menjadi istriku, dia akan bahagia hidup di istanaku. Pulanglah ke Ulak Lebar." Dengan perasaan yang sangat sedih, ayahnya pulang ke Ulak Lebar. Namun bagaimanapun juga, kalau namanya penculikan itu tidaklah etis. Mengetahui hal ini semua, adik dari Dayang Torek yang bernama Nyongang menyusul ke Palembang. Adiknya tadi sudah datang ke Palembang, dan ternyata di Palembang kakaknya sudah mempunyai seorang putra. Dan dia sangat-sangat sedih dan sangat-sangat marah sekali kepada pangeran Palembang. Kenapa demikian? Karena kakaknya yang cantik itu bukan dijadikan permaisuri, namun dijadikan selir oleh pangeran Palembang. Setelah sampai di Palembang dan mereka bertemu, adiknya pun mengajak Dayang Torek untuk pulang ke Ulak Lebar. Ayo Dayang Torek. Ayo Dayang Torek, kau harus lari dari sekapan pangeran bejat itu, ayo. Mari pulang bersamaku, bujuk Nyongang tadi. "Adikku, aku telah berputra.
tinggalkan saja, kata Nyongang adiknya tadi ya. Nyongang, tinggalkan saja, bukankah ini istana bapaknya? Dan Dayang Torek pun berkata, tidak dik, bagaimanapun dia adalah darah dagingku, aku tidak mungkin meninggalkannya. Wow. Baik, kalau begitu kita bawa pergi, kata Nyongang. Akhirnya Nyongang berhasil membawa Dayang Torek pergi dari istana Pangeran Palembang. Ya, mereka berjalan melalui hutan tiada henti, dan akhirnya mereka sampai di tepi Sungai Kelingi di kaki Bukit Sulap. Sejak awal Nyongang tidak senang dengan putra ini ya, dengan putra Dayang Torek ini ataupun putra dari Pangeran Palembang ini, karena ia menganggap putra ini adalah anak haram ya. Anak ini adalah anak haram, seperti itu. Muncullah akal yang melenyapkan anak itu. Diselipkannya taji di tangannya, kemudian ditepoknya ke jidat, sehingga anak dari Dayang Torek tersebut meninggal dunia. Dan diketahui oleh ayunya, Dayang Torek, Nyongang, apa yang engkau lakukan? Mengapa kau membunuh anakku? Dayang Torek berkata, tidak Yu, aku tidak membunuhnya, katanya. Aku hanya memukul nyamuk di jidatnya. Tidak, kau sengaja melenyapkan anakku, kata Dayang Torek. Yuk, sudahlah. Mengapa harus ditangisi? Bukankah ayah anak ini adalah orang yang Ayu benci? Dan ini anak haram, Yuk, katanya seperti itu. Tidak, Nyongang. Tidak, Nyongang. Kau tidak boleh melakukan ini. Anak ini tidak berdosa, Nyongang. Dia adalah darah dagingku. Aku benci dengan kau. Kau juga jahat. Jahat. Kemudian Dayang Torek pun menangis sambil berlari ke Bukit Sulap. Nyongang pun meneriaki ayunya. Ayu, jangan pergi. Jangan pergi, Ayu, katanya. Nyongang berteriak-teriak sambil mengejar ayunya, Dayang Torek. Tiba-tiba Dayang Torek lenyap, tidak tahu kemana. Dan Nyongang pun bingung. Di mana Dayang Torek? Di mana ayuku? Ayuku di mana? Akhirnya tinggallah Nyongang sendiri di Bukit Sulap sambil menangis sedih meratapi kepergian Dayang Torek. Ya, meratapi kepergian Dayang Torek di Bukit Sulap, yang menghilang di Bukit Sulap. Sejak itu, untuk mengenang hilangnya Dayang Torek, maka untuk mengenang peristiwa tragis ini di Bukit Sulap, masyarakat menyebutnya dengan Silam Pari, artinya putri atau peri yang hilang ataupun silam, seperti itu. Sampai sekarang Lubuk Linggau dan Musirawas sering disebut dengan Bumi Silam Pari. Ya, itulah tadi kisah dari Dayang Torek dan awal mula kenapa Lubuk Linggau dan Musirawas disebut dengan Bumi Silam Pari, karena hilangnya Dayang Torek di Bukit Sulap. Silam artinya hilang, pari artinya putri, seperti itu. Demikian kisah dari Dayang Torek ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga ini juga bisa menjadi legenda yang terus diwariskan kepada anak cucu kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semuanya. Bye.